teman-teman, kali ini saya mau bikin makaroni skutel. Nah, makaroni skutel ini gampang banget ya dibuatnya, nggak usah ribet. Bahan-bahannya apa yang ada di rumah ya. Yang penting ada makaroni. Makaroni dan biasa kalau bilang makaroni skutel kan banyak kejunya ya. Kali ini saya buat tidak banyak keju ya. Jadi saya rasa bisa cocok di semua lidah. Nah, ikutin terus ya, buatnya gampang, rasanya enak. Bahan-bahan yang saya pakai makaroni yang panjang 1 bungkus, kemudian 5 butir telur. Saya pakai telur ini 5 butir kuning dan putih utuh, pakai semua ya. Dan bawang bombay 1 buah, ukuran agak besar ya. Dan ini biji pala totole saya pakai, kemudian biji pala, merica dan garam. Ini bubuk halus ya. Kemudian ada ini corned beef saya pakai sedikit dan sosis. Itu aja yang ada. Dan ini saya pakai keju dan juga susu. Saya pakai susu ini ya. Susu merek apa aja. Sekarang saya mau rebus dulu makaroninya. Ini kita didihkan air. Pokoknya makaroni ini dimasak sampai dia lembut ya. Nah, sambil makaroni ini dimasak, ini saya akan masak agak lama ya. Saya mau halus-halusin dulu bumbu-bumbunya sambil merebus makaroni. Ini bawang bombay saya potong-potong, ukurannya jangan terlalu kecil, sedang aja ya. Nah, segini ukurannya gitu. Jadi saya potong-potong dulu. Sudah siap ini sebumbu apa nih, bawang bombay, kok sampai lupa bawang bombaynya. Kemudian sosisnya saya potong juga. Ini sosis saya bagi 4 ya, dipotong kecil-kecil semua supaya dia menyatu ya. Dipotong-potong kayak gini aja, kotak-kotak ya. Nah, di catatan resep saya bahan-bahan tadi saya tidak kasih lihat ya itu sosis sama corned beefnya, karena ini sesuaikan aja teman-teman dengan teman-teman mau vegetarian, nggak usah pakai ini. Kalau mau pakai daging ayam halus juga boleh, daging sapi halus juga yang cincang boleh. Jadi yang kebetulan yang ada hanya ini, jadi ini yang saya pakai. Kemudian telur ini 5 buah dipakai semua. Saya kocok lepas aja nanti ya. Jadi saya pisahkan aja telur ini. Nah, sekarang makaroninya sudah siap, sudah lembut ini. Tapi jangan terlalu lembek sih, karena dia akan dimasak juga ya. Ya, sedang ya. Jadi saya saring dulu makaroni ini ya, baru kita masak buat adonan untuk kuah ya atau apa ya, susunya gitu. Nah, ini saya panaskan dulu wajan dengan mentega. Nah, mentega ini sedikit aja ya, sekitar 1 sendok makan saya pakai. Terserah mau pakai merek apa aja, sampai dihalus sampai dia cair, baru kita masukkan bawang bombaynya. Jadi hanya bawang bombay ya, jenis bawang-bawangnya. Nah, bawang bombay ini dimasak, ditumis sedikit, jangan sampai dia berubah warna, jangan sampai dia berwarna kecoklatan. Jadi dimasak aja, yang penting harum. Kemudian masukkan daging yang mau kita tambahkan ya. Mau tambah daging ayam, kebetulan saya ada sosis, saya potong-potong aja sosis. Kalau ada smoked beef boleh. Nah, sama corned beef ada sedikit ya, sisa corned beef saya pakai. Dan masukkan semua bumbu tadi ya, garam, merica, bubuk biji pala, dan penyedap saya pakai yang vegetarian, saya pakai totole kali ini. Biasanya saya nggak pakai penyedap, tapi kali ini saya coba pakai penyedap ya. Nah, ini dimasak, kemudian setelah sudah matang, matikan api, baru taruh susunya. Susu ini taruh perlahan-lahan, diaduk. Nah, ini susu kan adonan tadi kan
panas ya, jadi saya dinginkan dulu baru taruh susunya. Nah, pastikan juga susu ini sudah dingin betul. Jadi kita aduk-aduk dulu susunya ini supaya semuanya tercampur bagus, baru saya tambahkan telurnya. Jadi jangan waktu masih panas baru kita tambahkan telur, nanti telurnya mateng gitu. Nah, kalau sudah dingin pastikan telurnya tercampur ya. Nah, sekarang kita atur makaroninya. Ini sudah saya pakein mentega juga ya. Terus makaroni ditaruh. Saya suka makaroni yang panjang-panjang begini ya. Jadi pas jadinya juga bentuknya kalau kita potong bagus loh. Nah, ini saya dapat 2 tempat ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin di wadah yang lebih besar, 1 aja cukup. Mau bikin di wadah yang lebih kecil, dapat 3. Disesuaikan saja dengan selera ya dan kebutuhan. Jadi ini saya dapat 2 aja, nggak terlalu penuh juga dan nggak terlalu sedikit, jadi nanti pas dimakan enak. Nah, makaroni skutel ini saya bisa dipotong gitu ya. Nah, baru saya taruh kuahnya. Nanti ini dipastikan dia diaduk-aduk ya supaya daging ini berhamburan gitu, ada di mana-mana gitu, jangan di satu tempat aja. Jadi kita aduk-aduk dikit gitu, selip-selipin, diatur lah daging-dagingnya ini supaya semua kebagian gitu kalau dipotong. Jadi makaroni ini kalau sudah matang mau dimakan anget boleh langsung disendokin gitu, tapi kalau saya lebih suka dia didiamkan, malah saya masukkan ke kulkas baru besoknya dimakan, itu enak banget gitu. Padat ini nggak pakai tepung ya, tapi dia jadinya padat. Nah, setelah sudah begini, ternyata saya di tempat saya tinggal sekarang ini saya nggak punya parutan keju, jadi kejunya saya hancurkan dengan tangan aja. Nah, kemudian saya tutup dengan aluminium foil supaya kalau di oven itu makaroni yang di atas itu kalau mendidih kan airnya nggak ini ya, dia tertutup di dalam, jadi makaroni yang atas juga mateng gitu, yang nggak terlalu tertutup dengan susu ini mateng dan tidak kering gitu. Jadi saya tutup dengan aluminium foil dan ini dibakar sekitar 30-40 menit ya, bisa diintip-intip kalau sudah mateng atau belum ditutup lagi gitu. Nah, ini saya panggang sekarang di oven, saya panggang sekaligus 2 aja ya sekalian, nanti dipindah-pindah gitu ya, karena ini oven manual, nggak ada api atasnya juga ya. Sambil dibakar 30-40 menit. Dan ini enak banget loh teman-teman. Nih hasilnya begini ya. Sudah matang. Bisa langsung dimakan begini. Ini kejunya enggak terlalu bikin gimana ya, enak ya. Nah ini setelah besok ya. Nih saya liatin ya. Enak banget. Jadi dagingnya merata, terus makaroninya juga bagus, tidak pakai tepung, tidak pakai maizena, hanya telur dan susu. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa kalau bisa di-share dong video saya. Terima kasih.